Yang terbakar hutan, yang dipadamkan KPK. Menarik banget nih kalimatnya. Tulisan itu ada di tengah-tengah unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan, Kamis 19 September yang lalu. Bahasa ini dengan telak menohok para pengambil kebijakan di atas sana. Ya, bahasan yang berdimensi luas dengan cerdas dibahasakan oleh teman-teman mahasiswa, jadi begitu sederhana. Tentu, yang berwenang nggak ngebiarin aja hutan kita dibakar. Terbakar. Sudahlah. Pokoknya gitu aja deh maksudnya ya. Mereka udah berbuat untuk memadamkan KPK. Salah lagi. Maksudnya memadamkan hutan yang kebakaran. Pak Jokowi dan jajarannya juga udah berusaha nunjukin empatinya ke masyarakat yang terdampak. Jadi, kita bahas aja ya maksud dari kalimat tadi. Yang terbakar hutan, yang dipadamkan kok KPK. Seperti kita tahu bersama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dengan tegas udah nyampein, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla disebabkan oleh manusia dengan motif land clearing. Land clearing adalah proses pembersihan lahan sebelum aktivitas dimulai dengan mempersiapkan lahan, yaitu mulai dari pemotongan pepohonan hutan, pembabatan, sampai pembakaran. Nah, pembakaran ini yang biasa diterapkan karena dirasa lebih murah. Doni bahkan menyebutkan bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan. Tuh kan, apa nggak bisa dibilang kejahatan yang luar biasa tuh? Korbannya kan jadi menimpa banyak orang. Sampai-sampai dunia internasional pun mengkritisi ini. Sampai-sampai negara tetangga pada protes. Masalahnya, kejadian karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan kali ini, fenomena alam El Nino yang lemah dan menyebabkan kemarau panjang. Jadi salah satu penyebab api sulit dipademin. Kabut asap pun semakin parah karena kondisi curah hujannya sedikit. Pembukaan lahan dengan cara dibakar ini disinyalir untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Jadi penasaran, siapa aja nih pengusaha yang bermain di kelapa sawit? Kalau teman-teman ada yang tahu, infoin di kolom komentar ya. Karena kita juga perlu tahu nih. Kita perlu nanyain langsung ke mereka. Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi emang udah semestinya bersinergi buat ngatasin persoalan ini. Pemerintah daerah mau nggak mau jadi ujung tombak penanganan kebakaran ini. Urusan perolehan izin lingkungan yang kewenangannya ada di tangan kepala daerah mesti dipertanyakan. Sejauh mana para pimpinan daerah ini telah melakukan pengawasan, ngasih sanksi? Kalau ngasih sanksi, bentuknya seperti apa? Atau tindakan administratif bagi yang melanggarnya selama ini, bentuknya juga seperti apa? Ya, polisi emang udah netepin 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Jumlah ini bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan di Senin 16 September yang lalu. Tapi yang terpenting kalau menurut saya adalah dibukanya secara transparan hasil evaluasi yang udah dilakukan ke publik. Dan bentuknya bukan narasi deskriptif yang sifatnya sudah jadi seperti resume, tapi dimunculin data-data yang rinci dan faktual. Kesalahan-kesalahan apa aja yang udah dilakukan selama ini, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder lainnya. Logikanya kan sederhana. Gimana mungkin kita mau perbaiki kesalahan atau kekurangan kita kalau kitanya sendiri nggak ngerasa salah? Atau nggak tahu salahnya di mana? Atau nggak mau ngaku kalau udah ngelakuin kesalahan? Repot kan? Itu mah anak SD juga udah tahu. Tapi masalahnya hari ini, tahu aja nggak cukup. Tapi gimana itu dipraktekin? Langsung, jujur, dan ada proses konfirmasi yang berjenjang. Biar nggak sekadar klaim doang. Nah, setelah hasil evaluasinya disampaikan ke publik, lanjutin sama rencana aksi mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Simpel kan? Jadi rumit karena sejak awal dipersepsikannya rumit. Jadi rumit beneran kayak gini. Oke, sekarang kaitannya sama KPK. Para mahasiswa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa satu kandang kecil berisikan mencit, sekantung bunga, beberapa lembar uang palsu, serta keranda jenazah. Ya, kita bisa interpretasikan bermacam-macam atas simbol yang udah ditunjukin kaum cendekia ini. Misal, mencit itu kan mus muskulus,
anggota Muridae atau tikus-tikusan yang berukuran kecil. Mencit sering kita lihat di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigiti mebel dan barang-barang kecil lainnya. Juga suka bersarang di sudut-sudut lemari. Mungkin itu penggambaran para koruptor yang makin hari makin leluasa melakukan aksinya. Meski katanya proses pencegahan sampai tindakan sudah makin diefektifkan. Begitu juga dengan keranda yang mungkin disimbolkan sebagai kematian KPK akibat peran dan fungsinya yang dianggap para mahasiswa itu terus dilemahkan. Dan seterusnya dengan simbol-simbol lain yang dimunculin teman-teman mahasiswa. Ya, kedatangan ratusan mahasiswa yang menamakan dari aliansi BEM Sekalsel tersebut dalam rangka menyampaikan protesnya terhadap rancangan undang-undang KPK dianggap memperlemah keberadaan lembaga independen tersebut dalam menjalankan tugasnya. Setidaknya ada sekitar 7 poin yang disampaikan para mahasiswa itu. 7 poin tersebut dibacakan oleh koordinator aliansi BEM Sekalsel, Gulam Reza, yang diantaranya yaitu pihaknya menolak dengan tegas revisi RUU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI yang bersifat mendelegitimasi atau melemahkan beberapa wewenang dasar dari KPK. Kemudian mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu menjaga independensi KPK dan menolak seluruh upaya-upaya untuk mempersempit ruang gerak pemberantasan korupsi di Indonesia. Juga menolak dengan keras pimpinan KPK terpilih yang terbukti memiliki catatan buruk dalam hal pemberantasan korupsi. Mereka juga mendesak Presiden menunaikan janji politik pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang akan menghasilkan negara yang kuat di dalam pemberantasan korupsi. Aliansi BEM Sekalsel pun menyatakan kekecewaannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang nggak dengerin suara rakyat perihal RUU KPK ini. Di hari yang sama, dari Batam juga muncul koalisi masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat atau Gebrak dan menggelar unjuk rasa menolak perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Puluhan massa menampilkan aksi dengan menampilkan teatrikal. Mereka berdiri membentuk formasi lurus, beberapa menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam pelemahan KPK tersebut. Para pemuda ini juga membawa berbagai macam poster, bertuliskan ucapan selamat kepada para koruptor. Ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap keputusan yang diambil oleh Presiden. Yang terbakar adalah hutan, kenapa KPK yang dipadamkan? Begitu katanya. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi dianggap sebagai kebijakan yang terkesan dikendalikan oleh beberapa pihak. Kita tahu korupsi banyak terjadi di tubuh partai pemenang pemilu lalu. Itu juga yang disampaikannya. Dari Jakarta, juga sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di depan gedung MPR DPR. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa dari Universitas Indrapasta, Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, dan Universitas Mustopo berorasi mengkritik sikap DPR dan pemerintah. Mereka menganggap regulasi yang akan disahkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini. Mantap, DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat. Itu juga disampaikan oleh orator di atas mobil komando. Para mahasiswa juga membawa spanduk dan poster yang menunjukkan dukungannya kepada KPK. Salah satu spanduk yang mereka bentangkan di pagar gedung bertuliskan, gedung ini disita mahasiswa. Ada juga spanduk yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah. Penutup, akhirnya hari ini, seenggaknya kita bisa sedikit bernapas lega di tengah kabar duka kabut asap yang mendera saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera. Karena hari ini, mahasiswa sudah kembali meneriakkan kepeduliannya atas aspirasi rakyat. Karena sejarah berkali-kali membuktikan perannya yang mampu menegak luruskan Indonesia pada cita-citanya. Yang terbakar hutan, yang dipadamkan KPK, punya makna. Ayolah para penguasa di negeri ini, tuntaskan persoalan negeri dengan cara-cara yang memenuhi rasa keadilan rakyat banyak.